kamu mengenai karya seni kolase, montase, dan mozaik? Tentunya masih ingat dong ya. Nah, hari ini Ibu akan sedikit mengingat kembali mengenai pengertian serta bagaimana cara membuat karya seni kolase, montase, dan mozaik. Nah, ketiga karya seni tersebut merupakan karya seni yang dibuat dengan teknik tempel. Selain ketiga karya seni tersebut, ada lagi loh sayang, yaitu aplikasi. Jadi, karya seni yang dibuat dengan teknik tempel yaitu ada kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Nah, penasaran dong aplikasi itu seperti apa ya? Simak terus ya video dari ibu ini. Nah, kolase merupakan karya seni dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan seperti kertas, kain, kaca, kayu, logam, dan lain sebagainya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, berikut contoh karya seni kolase ya. Ini merupakan dari daun kering dan yang bawahnya dari biji-bijian. Sudah pernah mencoba membuatnya dong ya? Nah, ini merupakan karya seni kolase. Lalu bagaimana cara membuat karya kolase? Pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih atau yang diinginkan ya. Lalu siapkan bahan untuk kolase. Kemudian potong-potong bahan kolase tersebut, kecuali biji-bijian ya. Nah, setelah itu tempelkan deh potongan-potongan bahan tersebut pada sketsa gambar yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, itu merupakan cara membuat karya kolase. Lalu, montase itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Karya montase merupakan penggabungan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Nah, ini merupakan contoh karya seni montase. Jadi bisa diambil dari sebuah majalah, koran. Nah, kalian cari gambarnya lalu dipotong-potong dan disatukan gambar tersebut pada kertas atau buku gambar ya. Jadilah seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, tentukan temanya terlebih dahulu. Lalu, buat rancangan karya montase pada selembar kertas ya. Kemudian cari gambar-gambarnya sesuai rancangan yang sudah dibuat. Lalu gunting gambar-gambar yang kamu peroleh, baik dari majalah ataupun koran. Kemudian rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai dengan rancangan ya. Merekatkannya bisa menggunakan lem. Dan terakhir lengkapi dengan gambar atau pensil warna ya agar lebih menarik. Nah, selanjutnya ada mozaik. Masih ingat mozaik itu apa? Ya, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dan ditempelkan dengan cara dilem. Kepingan bendanya yaitu pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, dan lain sebagainya ya, yaitu berupa potongan atau serpihan. Nah, berikut contoh dari karya seni mozaik. Lalu bagaimana cara membuat karya seni mozaik? Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih, sama ya. Lalu siapkan bahannya seperti serpihan atau potongan daun, kertas, keramik, dan sebagainya. Setelah itu, tempelkan deh potongan-potongan pada gambar menggunakan lem atau perekat lainnya ya. Mudah bukan cara membuatnya? Dan tentunya sudah pernah mencoba ya. Nah, selanjutnya yaitu karya seni aplikasi. Nah, aplikasi itu apa sih, Bu? Di sini yang dimaksud dengan karya seni aplikasi merupakan teknik menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain. Bahan yang digunakan yaitu biasanya kain perca atau kain flanel. Nah, ini ya contoh karya seni aplikasi. Ini merupakan dompet. Nah, dari kain flanel atau juga bisa membuat bantal atau membuat tas dan lain sebagainya ya. Nah, cara membuatnya
Yang pertama, kalian siapkan terlebih dahulu bahannya ya, seperti kain perca atau kain flanel. Lalu, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian, potonglah kain atau kertas atau kain flanel tersebut menjadi bentuk yang kalian inginkan. Setelah itu, tempelkan deh potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Misalkan yang akan dihiasnya tas, berarti siapkan. Pernahkah kamu membandingkan permukaan benda? Nah, permukaan benda itu ada yang kasar, ada juga yang halus ya sayang. Nah, ini merupakan gambar A dan gambar B. Gambar A itu di salju dan gambar B itu di tanah biasa. Tentunya di salju lebih licin ya dibanding tanah atau rumput seperti gambar B. Nah, itu merupakan salah satu contoh gaya gesekan. Jadi, gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Besar gaya gesekan itu dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Nah, contoh gaya gesekan berikut ini ya. Nah, seperti berjalan kaki nih. Nah, sepatu kan bergesekan dengan aspal. Lalu meja, mendorong meja. Nah, mejanya kan bergesekan dengan lantai. Setelah itu sepeda. Nah, gaya gesekannya itu rem sepeda dengan bannya. Kemudian mobil yang melaju. Nah, bisa bergesekan dengan udara atau dengan aspal ya. Nah, sekarang cobalah dorong meja di atas keramik. Jika sudah didorong, kamu pindahkan meja tersebut di atas tanah. Dan kalian coba dorong kembali meja tersebut. Coba bandingkan tenaga yang diperlukan untuk menggeser meja di atas keramik dan di atas tanah. Nah, pada permukaan manakah meja lebih mudah bergeser? Tentunya lebih mudah digeser ketika mejanya berada di atas keramik ya sayang, dibanding kita mendorong meja di atas tanah ya. Nah, jika penasaran, bisa coba praktikkan. Oke sayang, selamat mencoba. Nah, gaya gesekan itu bersifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, gaya gesekan terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, seperti tadi meja dengan lantai. Lalu, arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kemudian besar gaya gesekan bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Nah, gaya gesekan dapat diperbesar dan diperkecil loh. Nah, gaya gesekan dapat diperbesar pada alat-alat berikut ini. Nah, permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. Nah, seperti ini ya. Lalu, membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Dan membuat alur-alur pada alas sendal dan sepatu supaya tidak tergelincir pada saat dipakai. Nah, contohnya ini sepatu bola ya. Nah, itulah gaya gesekan yang dapat diperbesar. Lalu, gaya gesekan diperkecil. Nah, itu yang pertama, memperluas permukaan benda yang bersentuhan. Kedua, memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor. Kemudian yang ketiga, memperkecil permukaan benda yang bersentuhan, misalnya roda dan bola, merupakan benda yang memiliki luas permukaan yang kecil. Contohnya saat kalian berbelanja ya. Nah, trolinya itu kan ada rodanya. Nah, itu untuk mempermudah kalian. Lalu manfaat gaya gesek itu apa? Nah, manfaat gaya gesek yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Lalu, menghentikan benda yang sedang bergerak. Terus, menahan benda agar tidak bergeser. Itulah manfaat adanya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tugasnya, sebutkan dua contoh serta manfaat dari gaya gesek. Bisa ditulis di buku tulisnya ya sayang. Selamat mengerjakan dan semangat selalu anak-anak hebat. Tokecang, malah gendir tosmo, angan